Pernah nggak sih Anda ngerasa ada kekuatan tak terlihat yang seolah-olah mengarahkan pilihan-pilihan kita? Nah, hari ini kita akan coba membongkar kekuatan-kekuatan tersembunyi itu. Coba deh bayangin posisi ini. Anda tahu banget jawaban yang benar. Tapi, semua orang di ruangan bilang jawaban yang lain, yang jelas-jelas salah. Kira-kira apa yang bakal Anda lakukan? Nah, pertanyaan ini langsung membawa kita ke jantung persoalan, tekanan kelompok. Pertanyaan semacam inilah yang bikin seorang psikolog bernama Solomon Asch penasaran banget. Jadi, di tahun 1951, dia bikin sebuah eksperimen. Kelihatannya sih cuma tes penglihatan biasa, tapi di baliknya ada tujuan yang jauh lebih besar. Dia mau mengukur seberapa kuat sih tarikan untuk ikut-ikutan atau konformitas sosial itu. Dan hasilnya, wah bener-bener bikin kaget. Ash nemuin kalau 75% pesertanya, bayangin 3 dari 4 orang, paling nggak sekali memilih buat ikutin jawaban kelompok yang udah jelas salah. Padahal mereka tahu loh itu keliru, cuma seperempatnya aja yang konsisten dengan penilaian mereka sendiri. Terus kenapa mereka ngelakuin itu? Ternyata ada dua alasan utama. Sebagian besar itu takut. Takut diejek, takut kelihatan bodoh di depan yang lain. Tapi ada juga yang anehnya malah jadi ragu sama diri sendiri. Apa jangan-jangan mata saya yang salah ya? Nah, dari sinilah kita bisa lihat ada dua jalur berbeda yang membuat kita ikut-ikutan. Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam lagi dua jalur konformitas ini. Dua kekuatan berbeda yang ngejelasin kenapa kita punya dorongan kuat banget buat masuk ke dalam sebuah kelompok. Di sini, perbedaannya jadi jelas banget. Pertama, ada konformitas normatif. Ini semua tentang keinginan buat disukai dan diterima. Contoh paling gampangnya gini, Anda lagi nonton pertunjukan teater. Jujur aja pertunjukannya biasa banget. Tapi begitu selesai, semua orang di sekitar Anda langsung berdiri, tepuk tangan meriah. Apa yang Anda lakukan? Kemungkinan besar Anda ikutan berdiri juga kan? Bukan karena Anda ngerasa pertunjukannya bagus, tapi karena Anda nggak mau jadi satu-satunya orang yang duduk, nggak mau kelihatan aneh. Nah, itu kekuatan penerimaan sosial. Di sisi lain, ada konformitas informasional. Ini beda. Dorongannya bukan buat disukai, tapi karena kita pengen benar. Kita butuh informasi yang akurat. Contohnya, bayangin Anda lagi jalan-jalan ke negara baru. Anda mau makan di restoran, tapi bingung, ini ngasih tipnya gimana ya? Akhirnya, Anda ngelirik meja sebelah, lihat orang lokal ngasih tip, terus Anda ikutin. Anda ngikutin mereka bukan biar jadi teman mereka, tapi karena Anda berasumsi merekalah yang paling tahu cara yang benar. Keinginan buat ikut-ikutan ini emang kuat banget. Tapi, gimana kalau dorongan yang sama ini malah jadi sesuatu yang negatif? Sesuatu yang justru menahan kita semua. Disinilah lahir yang namanya budaya mediokritas. Bayangin sebuah lingkungan di mana menjadi rata-rata itu justru yang paling aman. Kalau ada yang terlalu menonjol, terlalu hebat, malah dianggap ancaman dan disingkirkan. Persis seperti kata Joseph Hermanowicz, dia bilang, sistem penghargaan di kelompok kayak gini seolah-olah dibajak. Bukannya ngasih hadiah ke yang paling berprestasi, sistemnya malah dibikin buat nguntungin mereka yang kemampuannya biasa-biasa aja. Sementara yang jago, dianggap aneh, dianggap menyimpang. Jadi, kelompok itu secara aktif menahan anggotanya yang paling hebat. Dan ini bukan cuma teori loh, ini nyata. Dan ada namanya di banyak budaya. Di Australia, ada istilah tall poppy syndrome. Poppy itu bunga. Jadi kalau ada bunga poppy yang tumbuh paling tinggi dibanding yang lain, itu bakal dipotong biar sama rata. Terus ada juga mentalitas kepiting. Kalau Anda masukin banyak kepiting ke dalam ember, terus ada satu yang coba manjat keluar, kepiting-kepiting lain bakal narik dia turun. Pesannya selalu sama. Jangan berani-berani jadi beda, jangan coba-coba lebih unggul. Oke, tapi kenapa manusia bisa gitu? Buat ngerti ini, kita harus gali lebih dalam lagi ke sebuah emosi purba yang menjadi akarnya. Para peneliti sekarang percaya kalau rasa malu itu sebenarnya semacam sistem pertahanan sosial kita. Ada yang namanya teori ancaman informasi tentang rasa malu. Intinya, rasa malu itu berevolusi buat ngelindungin kita dari devaluasi sosial. Atau gampangnya, biar kita nggak kehilangan muka atau status di mata orang lain. Kita sering banget kan mikir, rasa malu itu muncul cuma kalau kita ngelakuin sesuatu yang salah secara moral. Tapi ternyata pemicunya lebih mendasar dari itu. Pemicu utamanya itu sebenarnya adalah ancaman. Ancaman kalau ada informasi jelek tentang kita, apapun itu, yang bisa merusak reputasi kita di mata kelompok. Jadi rasa malu itu kayak alarm di dalam diri kita yang teriak, awas, nilai sosial lo lagi terancam turun. Dan sistem ini tuh universal banget, berlaku di mana-mana. Ada studi yang membandingkan orang di Amerika, India, dan Israel, dan hasilnya sama.
Seberapa intens rasa malu yang kita rasain, itu ternyata sebanding lurus dengan seberapa negatif orang lain bakal memandang kita. Seolah-olah otak kita itu punya kalkulator yang otomatis ngitung, wah kalau ketahuan reputasi gue bisa anjlok berapa persen nih. Nah, ketakutan dianggap remeh ini jadi makin parah karena cara kerja otak kita yang emang udah dari sananya begitu. Yuk kita lihat. Otak kita semua punya yang namanya bias negativitas. Gampangnya gini, otak kita itu diprogram buat lebih memperhatiin, lebih fokus, dan lebih nginget hal-hal negatif ketimbang yang positif. Ini alasannya kenapa satu kritikan pedas rasanya bisa lebih nancep di hati daripada 10 pujian. Kalau dipikir-pikir dari sisi evolusi, ini masuk akal banget. Buat nenek moyang kita, lebih penting buat waspada sama satu ancaman bahaya daripada seneng-seneng ngerayain satu keberhasilan. Makanya nggak heran kan kalau gosip atau kritik jelek itu nyebarnya cepet banget kayak api, sementara pujian seringnya ya lewat gitu aja. Informasi negatif memang lebih nular. Jadi, coba kita gabungin bias negativitas otak kita dengan rasa takut yang mendalam akan direndahkan orang lain. Jadilah resep yang sempurna buat menciptakan budaya yang suka menjatuhkan. Rasa takut dinilai jelek itu menyebarnya lebih gampang dan lebih cepat daripada semangat buat merayakan kesuksesan. Makanya, kelompok jadi lebih cenderung memotong bunga popi yang tinggi daripada sama-sama merawatnya. Jadi, semuanya nyambung. Dorongan buat ikut-ikutan itu bukan berarti kita lemah atau nggak punya pendirian. Bukan. Itu adalah bagian dari program psikologis dasar kita sebagai manusia. Kita didorong oleh rasa takut kehilangan status sosial dan diperkuat lagi oleh cara otak kita yang memang condong ke hal-hal negatif. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan refleksi yang penting. Sekarang kita udah tahu soal kekuatan-kekuatan tak terlihat ini, kita jadi punya pilihan sadar. Di lingkungan kita sendiri, di kantor, di pertemanan, di keluarga. Apakah kita bakal jadi orang yang secara sadar merayakan kesuksesan, baik itu kesuksesan diri sendiri maupun orang lain? Atau kita bakal ngebiarin program default kita mengambil alih dan malah ikut menjatuhkannya? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing.